Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 2, yaitu meyakini qadha dan qadar melahirkan semangat bekerja. Poin C, kaitan antara beriman kepada qadha dan qadar Allah dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini Maulidiyah, absen 23 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Chandra Suristio, nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah, berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah SWT, dan itulah yang disebut dengan takdir. Surah Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lis-zalimina naron ahata bihim suradihu wa iyu yastagisu yugosu bima ing kalmuhli yaswil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqo. Artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan mereka meminum itu. Niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelas. Surah Al-Kahfi ayat 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Joko Prasetyo, nomor absen 1, akan mempresentasikan tentang ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah SWT menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Allah SWT mewajibkan manusia berikhtiar walaupun sudah ditentukan qadha dan qadarnya. Di pundak manusialah kunci keberhasilan dan keberuntungan hidupnya. Di samping itu, begitu banyak anugerah yang telah Allah SWT berikan kepada manusia berupa naluri, panca indera, akal, kalbu, dan aturan agama, sehingga lengkaplah sudah bekal yang dimiliki manusia menuju kebahagiaan hidup yang diinginkan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka kami kabulkanlah doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang
khusyuk kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Dan Rasulullah bersabda, yang artinya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas yaitu pemberi, sedangkan tangan di bawah yaitu peminta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1429 dan hadis riwayat Muslim nomor 1033. Perkenalkan, saya Sania Nurfaldila, nomor absen 36. Yang ketiga, doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah SWT telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Terdapat juga hadis tentang doa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Nabi melihat bersabda, sungguh Allah Ta'ala itu menyukai orang-orang yang melanggengkan selalu tetap di dalam berdoa. Hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Adi, dan Imam Al-Baihaqi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa maksud tetap dalam berdoa adalah ia selalu konsisten berdoa kepada Allah SWT dengan ikhlas dan niat yang benar. Yang keempat adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah SWT. Berikut hadis mengenai tawakal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. La ruziqtum kama turzaqut toir. Taqdu himasan wa taru bitona. Artinya, sungguh seandainya kalian bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya adalah ayat yang mengenai tentang tawakal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddo ghalidal qalbi lam fattu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idza azamta wa tawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalankan. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa tawakal itu terkait erat dengan ikhtiar, atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada
tawakal tanpa ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Nurlika, nomor absen 28, akan mempresentasikan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana amrullahi qadaram ma'dura, dan artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum, yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Quran Surah Al-Hijr ayat 21. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadarim ma'lum faqadarna fani'mal qadirun, yang artinya, samai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Quran Surah Al-Mursalat ayat 22-23. Yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ji'ta ala qadari ya Musa, yang artinya, kemudian engkau datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Quran Surah Toha ayat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Dwi Astuti akan mempresentasikan mengenai hadis yang berkaitan dengan qada dan qadar. Hadis yang pertama ada hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yursalu ilaihil malaku fayawfuku fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat bihi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'id. Artinya, kemudian Allah mengutus orang malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan ruhnya dan mencatat 4 perkara: rizki, ajal, sengsara, atau bahagia. Hadis yang kedua ada hadis riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanaza'u fil qadari faguduba hatta marra waj'uhu hatta ka'annama fukiya fi wajnatayhi rumman faqala abihada umirtum am bihada ursiltu ilaikum innama halaka mal kana fablakum hina tanaza'u fi hadal amri azamtu alaikum alla tatanaza'u fi. Artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami sementara kami sedang berselisih dalam masalah takdir. Kemudian beliau marah hingga wajahnya menjadi merah sampai seakan-akan pipinya seperti buah delima yang dibelah. Beliau bertanya, apakah kalian diperintahkan seperti ini? Atau apakah aku diutus kepada kalian untuk masalah ini? Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah lantaran perselisihan mereka dalam perkara ini. Karena itu, aku tekankan pada kalian untuk tidak berselisih dalam masalah ini. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang ketiga dari kitab Asy-Syariah karya Al-Ajurri. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Malik abnu Harun abni Autoharoh an abi an jaddi qala ata rajulun Ali abna Abi Thalib haramallahu wajhah faqala akhbirni anil qadari faqala tariqum muslimin fala taslukhu qala akhbirni anil qadari qala bahrun amikum fala talijhu qala akhbirni anil qadari qala sirrullahi fala tukallafhu. Artinya, Abdul Malik bin Harun bin Autoharoh mendapatkan riwayat dari bapaknya, dari kakeknya,
Beliau berkata, seseorang mendatangi Ali bin Abi Thalib haramallahu wajhah, lalu bertanya, beritahukan kepadaku tentang takdir. Beliau menjawab, jalan yang gelap janganlah engkau jalani. Orang ini mengulangi pertanyaannya, beritahukan kepadaku tentang takdir. Dijawab oleh beliau, laut yang dalam, maka janganlah engkau menyelam ke dalamnya. Orang ini mengulangi pertanyaannya, beritahukan kepadaku tentang takdir. Beliau menjawab, rahasia Allah, maka jangan engkau membebani dirimu. Lihat kitab Asy-Syariah karya Al-Ajurri 1/476. Perkenalkan, nama saya Maulidah Hoirunisa absen 17. Di sini saya akan membacakan hikayat atau kisah yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ini adalah kisah seorang peternak yang saleh lagi sabar. Setiap kali cobaan hidup melandanya, si peternak selalu menerima dengan lapang dada seraya berkata, ini adalah hal baik. Apapun cobaan itu, seburuk apapun peristiwa yang menimpanya, ia selalu berkata demikian. Suatu malam, anjing penjaga milik si peternak ditemukan mati. Bekas pukulan nampak di tubuh si anjing. Rupanya seseorang telah memukuli anjing penjaga ternak itu. Namun bukannya dilanda kesedihan dan kekhawatiran, si peternak justru mengucapkan, ini adalah hal yang baik insya Allah. Keesokan paginya, berita buruk kembali terjadi. Karena si anjing penjaga telah mati, seekor serigala dengan mudahnya mengendap ke kandang si ayam peternak. Ternak ayamnya dimangsa serigala yang buas itu. Meski kehilangan semua ternaknya, si peternak tetap berkata, ini adalah hal yang baik insya Allah. Si peternak kehilangan mata pencariannya. Usaha ternaknya habis tak tersisa. Jika itu menimpa manusia pada umumnya, pastilah mereka dirundung duka yang teramat pilu. Mau makan apa istri dan anak-anak? Bagaimana menjalani hidup beberapa hari ke depan? Bagaimana membangun ulang bisnis dan cara mendapatkan modal? Beragam pikiran cemas silih berganti hadir dan membuat sakit pada jiwa. Tak lama kemudian terjadi sebuah peristiwa mengerikan. Di suatu malam, pasukan musuh menyerang desa si peternak. Mereka menyerang dengan diam-diam dan mengendap tanpa suara. Dengan sadisnya mereka membantai seluruh penduduk desa. Saat pagi tiba, mayat bergelimpangan, desa sunyi tanpa suara. Tak ada satupun yang selamat kecuali keluarga si peternak. Hanya mereka yang selamat dari penyerangan mengerikan. Mengapa hanya keluarga si peternak yang selamat? Ternyata pasukan pembantai itu menjadikan suara hewan sebagai tanda adanya kehidupan manusia. Jika mereka mendengar di suatu rumah terdapat kokok ayam, gonggongan anjing, ringkikan kuda dan kedelai atau lengkingan domba, artinya rumah tersebut dihuni oleh manusia. Adapun di rumah si peternak, tak ada lagi hewan tersisa, tak ada lagi anjing penjaga yang menggonggong dan ayam-ayam yang berkokok. Seluruh hewan telah mati beberapa hari yang lalu yang dianggap peristiwa buruk. Saat pasukan penyerang datang, rumah si peternak telah sepi tanpa suara. Dianggaplah rumah itu tak dihuni manusia. Si peternak dan keluarganya pun selamat dari pembantaian mengerikan itu. Ternyata rangkaian peristiwa buruk yang menimpa si peternak adalah takdir baik baginya. Peristiwa yang dianggap penuh duka itu ternyata menjadi penyebab ia dan keluarganya selamat. Masya Allah, betapa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha mengatur segala urusan manusia. Dialah yang paling mengetahui hal gaib dan nyata.